Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 243, Ketuhanan Semu. Sepertinya kamu memiliki banyak rahasia. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu memiliki harta yang dapat melindungimu dari serangan jiwa. Benarkah? Sebelum memasuki lembah Tianhun, Luo Xiu pernah berkata kepada Lu Zhengxiang berkata bahwa dia memiliki harta untuk mempertahankan diri dari serangan jiwa. Namun, setelah dia memasuki lembah jiwa surgawi, di bawah serangan roh jiwa spiritual dalam bentuk naga, lautan kesadarannya rusak, dan Kaisar Kegelapan dapat melihatnya dengan jelas. Namun di sini, menghadapi kekuatan jiwa yang diluncurkan oleh formasi tingkat dewa, dia aman dan sehat, yang bisa dikatakan sangat kontradiktif. Formasi tingkat dewa menangkap kekuatan jiwa dan juga merupakan sarana serangan jiwa. Harta karunku ini terkadang berhasil, terkadang tidak. Luo Xiu berkata dengan sedikit malu. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa manik hidup dan mati hanya akan menahan serangan yang ditujukan terhadap lautan kesadaran jiwa ketika diserang untuk pertama kalinya. Jika dia menghadapi serangan serupa setelah itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun untuk serangan formasi yang langsung menangkap jiwa ini, karena asal-muasal jiwanya menyatu dengan manik hidup dan mati, setara dengan kekuatan setingkat dewa, maka serangan formasi yang secara langsung menargetkan hidup dan mati akan ditolak secara alamiah oleh manik hidup dan mati. Manik hidup dan mati sangatlah penting, jadi Luo Xiu tidak menyebutkannya kepada Kaisar Kegelapan. Meskipun tidak memiliki kemampuan untuk merebut tubuhnya sekarang, jika memungkinkan untuk pulih di masa depan, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan serakah terhadap harta karun miliknya seperti manik hidup dan mati. Sangat penting untuk waspada terhadap orang lain, dan dengan kehati-hatian Luo Xiu, dia secara alami mengetahui hal ini. Karena kamu memiliki harta karun eksotis untuk melindungi tubuhmu, kamu dapat mencoba mendekat. Seharusnya tidak ada masalah. Kaisar Kegelapan berkata perlahan, jiwaku banyak terkuras. Aku perlu tidur sebentar, jadi aku tidak dapat membantumu. Setelah itu kata-kata itu jatuh, jiwa Kaisar Kegelapan terdiam. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati mendekati platform batu melingkar. Semakin dekat dia ke platform batu, semakin hebat getaran di lautan kesadarannya. Jika bukan karena perlindungan manik hidup dan mati, dia takut asal mula jiwanya akan diambil pergi oleh formasi tingkat dewa dalam sekejap, dan lautan kesadarannya akan runtuh, tubuh mati dan jiwa mati. Setengah jam kemudian, dia berjalan ke platform batu, menatapnya, dan melihat bahwa di pilar batu di tengah platform batu, kristal berbentuk berlian berwarna putih keperakan tergantung di kehampaan, seperti kristal jiwa, memancarkan samar-samar tekanan jiwa yang luas dan tidak dapat diprediksi. Kristal perak mekar dengan cahaya yang menyilaukan, membentuk gugusan cahaya. Jika dilihat langsung dengan mata telanjang, akan sangat menyilaukan. Apakah ini ketuhanan? Di bawah tekanan jiwa kuat yang dipancarkan oleh kristal perak, Luo Xiu merasa lautan kesadarannya akan runtuh kapan saja lautan kesadaran, memungkinkan dia bertarung di bawah kekuatan ini tanpa terluka di bawah tekanan. Jiwa Kaisar Kegelapan telah tertidur, dan Luo Xiu tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Terlebih lagi, Kaisar Kegelapan belum pernah menyentuh alam keabadian, dan dia mungkin belum pernah melihat seperti apa itu ketuhanan. Luo Xiu memisahkan sinar kesadaran dari lautan kesadaran untuk menjelajahi kristal perak, tetapi setelah memperluas kesadarannya, dia tidak dapat menyentuh kristal perak sama sekali. Kristal perak itu jelas berada tepat di depannya, tetapi rasanya seperti berada ratusan atau ribuan mil jauhnya, di luar jangkauan kesadaran spiritualnya. Bukan karena kristal perak menolak kesadaran spiritual dan tidak dapat disentuh, tetapi rasanya jaraknya sangat jauh. Pada saat ini, Luo Xiu menyadari bahwa ruang di sebelah kristal perak menjadi sangat terdistorsi. Energi jiwa yang agung mengubah ruang di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih, membuat jarak yang dulunya dekat satu sama lain menjadi sejauh ratusan ribu mil. Prinsip ini agak mirip dengan metode menyempurnakan cincin penyimpanan. Sebuah cincin kecil berisi ruang yang luas di dalamnya. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan kilatan cahaya dari manik hidup dan mati di lautan kesadaran, dan cahaya hitam dan putih terbang dari antara alisnya dan mendarat di kristal perak. Dengan desir, kristal perak yang tergantung di kehampaan pilar batu langsung berubah menjadi aliran cahaya, terbang langsung ke tengah alisnya,
memasuki lautan kesadarannya, dan melayang di bawah manik hidup dan mati. Penerus yang lemah, kamu beruntung mendapatkan ketuhanan palsu. Pada saat ini, suara roh reinkarnasi, yang telah lama terdiam, tiba-tiba memasuki kesadaran Luo Xiu. Ketuhanan semu, Luo Xiu tampak bingung. Ketuhanan yang sejati harus mengintegrasikan jejak asal-usul hukum dan diakui oleh hukum asli. Orang kuat yang memadatkan ketuhanan adalah apa yang disebut alam abadi. Di beberapa tempat, dia juga disebut tingkat ahli dewa bela diri. Dan ketuhanan palsu, itu tidak dapat dianggap sebagai ketuhanan yang sejati, karena tidak diakui oleh hukum aslinya. Tetapi karena energi jiwa yang agung telah terkondensasi selama bertahun-tahun, membentuk bentuk ketuhanan energi jiwa, ketuhanan palsu hampir sama dengan ketuhanan yang asli. Yang kurang adalah pengakuan terhadap hukum asli saja, jelas roh reinkarnasi. Namun, tingkat kultivasi Anda saat ini terlalu rendah untuk menyempurnakan ketuhanan palsu ini. Saya mengaktifkan jejak kekuatan manik hidup dan mati dan memasukkannya ke dalam lautan kesadaran jiwa Anda. Saat Anda berlatih di masa depan, Anda dapat menyerapnya ketuhanan palsu itu. Gunakan energi jiwa dalam ketuhananmu untuk memperkuat jiwamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan roh reinkarnasi, Luo Xiu sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa roh reinkarnasi akan tiba-tiba membantunya. Perilaku ini dari roh reinkarnasi harus menjadi sesuatu yang harus dia lakukan. Itu tidak berada dalam lingkup hukum aslinya. Jika menyangkut batasan hukum asli, roh reinkarnasi tidak akan pernah peduli dengan hidup atau matinya. Pada saat yang sama, Luo Xiu menemukan bahwa meskipun ketuhanan palsu yang tergantung di pilar batu telah diambil olehnya, tetapi formasi tingkat dewa ini masih berjalan, dan jejak energi jiwa terus berkumpul dan mengembun di sini. Namun, Luo Xiu tahu betul bahwa meskipun bertahun-tahun telah berlalu, mustahil untuk memadatkan ketuhanan palsu kedua di sini. Karena tidak banyak jiwa di lembah Tianhun, bahkan jika energi jiwa dari semua jiwa telah diekstraksi dan tidak mungkin memenuhi persyaratan untuk memadatkan ketuhanan semu. Sekarang setelah ketuhanan palsu diperoleh, Luo Xiu tidak lagi berniat untuk tinggal di sini dan segera berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan platform batu melingkar selama beberapa ratus meter, perasaan mengekstraksi energi jiwa menghilang. Kali ini, tanpa bimbingan Kaisar ke-8, level formasi Luo Xiu tidak dapat menyimpulkan jejak formasi tersebut. Dia hanya bisa mengandalkan ingatan samar dan kecepatan menuju pintu keluar lembah Tianhun. Dalam prosesnya, dia menyentuh jejak formasi lebih dari sekali. Beberapa jiwa menemukan jejaknya, tetapi saat mereka melihatnya, mereka berbalik dan lari, tanpa niat menyerangnya sama sekali. Apa yang terjadi? Luo Xiu tampak terkejut, tapi segera dia berpikir bahwa itu mungkin karena dia mengambil dewa palsu itu. Ketuhanan semu memadatkan energi jiwa yang agung. Meskipun tersembunyi di lautan kesadarannya, jiwa-jiwa yang tinggal di lembah jiwa surgawi ini dapat dengan jelas melihatnya, jadi mereka takut padanya. Semua ini di luar dugaan Luo Xiu. Dia tidak pernah menyangka bahwa proses keluar dari lembah akan semulus itu. Tepat ketika dia hendak mencapai pintu keluar lembah Tianhun, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi sejati yang hebat. Segera setelah itu, dia merasakan gelombang aura energi sejati kedua yang berbeda, menunjukkan bahwa setidaknya ada dua kultivator seni bela diri di lembah jiwa surgawi ini. Semua orang yang tinggal di lembah adalah jiwa, dan tidak mungkin memancarkan fluktuasi energi yang sebenarnya. Terlebih lagi, fluktuasi kedua aura energi sejati ini membuatnya merasa sedikit familiar, terutama fluktuasi pertama yang dia rasakan. Dia langsung mengenalinya, itu adalah aura Yan Yuer. Luo Xiu segera mengikuti fluktuasi energi itu dan bergegas. Sesaat kemudian, dia melihat Yan Yuer dan Bai Lingxuan. Keduanya mendorong energi sejati mereka untuk terbang menjauh untuk melarikan diri. Roh jiwa naga ini memiliki fluktuasi jiwa pada tingkat ke-8 penguasa bela diri, dan serangan jiwa yang dilepaskannya tidak dapat ditahan dengan tingkat kultivasi Yan Yuer dan Bai Lingxuan. Keluar, sayap spiritual terbentang di belakang Luo Xiu, dan dia muncul dalam sekejap di antara dua wanita dan roh jiwa naga itu. Hati-hati, Yan Yuer melihat Luo Xiu tiba-tiba muncul, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan, karena sejak dia muncul di sini, itu menunjukkan bahwa tidak terjadi apa-apa padanya di lembah Tianhun. Tetapi ketika dia memikirkan jiwa naga yang mengejarnya, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Bagaimanapun juga, itu adalah keberadaan yang menakutkan di alam penguasa bela diri tingkat 8. Bai Lingxuan juga melihat ke belakang Luo Xiu dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa pemuda dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri ini masih bisa hidup setelah tinggal di lembah Tianhun selama lebih dari 3 bulan, dan bahkan berani menghadapi jiwa naga yang berada di level penguasa bela diri ke-8. Segera setelah itu, adegan berikut membuat Yan Yuer dan Bai Lingxuan langsung tercengang. Luo Xiu berkata, "Pergi," dan jiwa naga itu berbalik seperti tikus melihat kucing,
dan menghilang ke dalam kabut putih kabur di kejauhan, menghilang tanpa jejak. Ketika dia berbalik, Yan Yuer sudah bergegas mendekat, dan dia dengan cepat membuka tangannya dan memeluknya. Luo Xiu bisa merasakan bahwa Yan Yuer sangat gelisah di hatinya. Bagaimanapun, dia telah berada di lembah Tianhun selama lebih dari 3 bulan. Tidak apa-apa, Luo Xiu dengan lembut membelai rambut merah menyalanya dan menghiburnya dengan lembut. Cedera Nona Bai sudah pulih, lalu dia menatap Bai Ling Xuan lagi. Aku tidak layak disebut Dewi. Jika kamu mau, adik Sura, kamu bisa memanggilku Suster Xuan, kata Bai Ling Xuan sambil tersenyum. Meskipun dia tidak mengerti mengapa jiwa naga melarikan diri ketika dia melihatnya, dia yakin pria bernama Sura ini pasti memiliki kesempatan luar biasa selama 3 bulan yang dia habiskan di lembah jiwa surgawi. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Sura ini jelas tidak sesederhana kelihatannya dalam hal kultivasi. Bagaimanapun, bahkan penguasa bela diri yang kuat tidak berani mengatakan bahwa dia dapat bertahan di lembah jiwa surgawi selama 3 bulan. Apakah dia benar-benar Raja Sura? Bai Ling Xuan semakin merasa bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Karena hanya Raja Bela Diri yang bergelar yang memiliki kekuatan penguasa bela diri, dan bahkan dapat melompati dan membunuh penguasa bela diri biasa. Saudari Xuan ikut denganku untuk mencarimu, Yan Yuer tiba-tiba berkata, seolah dia tidak ingin Luo Xiu memusuhi Bai Ling Xuan. Mendengar ini, Luo Xiu hanya bisa melihat ke arah Bai Ling Xuan dengan heran. Dia tidak hanya mengambil risiko cedera serius untuk membantunya dan Yan Yuer menghadapi Lu Zhengxiang, tapi dia juga mempertaruhkan nyawanya dan memasuki lembah Tianhun bersama Yan Yuer untuk menemukannya. Apa sebenarnya tujuan wanita ini? Tetapi ketika dia mengetahui tentang masa lalu Bai Ling Xuan 200 tahun yang lalu dari Yan Yuer, dia tidak hanya menghormati wanita ini. Karena ini bukan hanya wanita yang setia pada perasaannya, tapi juga tahu bagaimana membalas kebaikannya dan bisa menanggung penghinaan selama bertahun-tahun. Di dunia yang semuanya demi keuntungan, sangat sedikit orang seperti itu. Jadi yang seperti ini seorang wanita juga layak untuk dihormati oleh Luo Xiu.